Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firda Firdausatul Fuadi dari Program Studi Pendidikan Fisika Semester 2 dengan NPM 24067124004. Di sini saya akan memaparkan sebuah pembahasan soal dari mata kuliah Matematika Fisika 1. Langsung saja kita mulai. Di sini ada soal. Selesaikan PDB berikut dengan soalnya dy per dx ditambah y tan hx sama dengan 2e pangkat x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, saya di sini akan memaparkan cara menyelesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, di sini terdapat soal dy per dx ditambah y tan hx sama dengan 2e pangkat x termasuk ke dalam persamaan diferensial linear, di mana bentuk umumnya yaitu y aksen ditambah py sama dengan q. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi mana yang termasuk p dan mana yang termasuk q. Nah, di sini kita mengetahui bahwa tan hx ini termasuk pada p dan 2e pangkat x di sini termasuk ke dalam q. Kemudian, setelah kita mengetahui mana yang termasuk p dan mana yang termasuk q, kemudian kita menentukan integral faktor, di mana solusi umumnya yaitu y e pangkat i sama dengan integral i e pangkat i dx, di mana kita harus mencari dulu nilai dari i di sini. I di sini sama dengan integral p dx, di mana kita telah mengetahui bahwasanya yang termasuk p yaitu tan hx. Maka kita tulis sama dengan integral tan hx dx. Nah, integral dari tan hx di sini yaitu sin hx per cos hx. Maka kita tulis yaitu integral sin hx per cos hx dx. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan untuk penyelesaian berikutnya harus menggunakan substitusi pemisahan terlebih dahulu, di mana kita misalkan U sama dengan cos hx, du sama dengan sin hx dx, dan dx-nya sama dengan du per sin hx. Lanjut. Di sini kita substitusikan ke dalam integral, di mana integral sin hx per cos hx di sini diubah menjadi u, dx di sini diubah menjadi du per sin hx. Maka kita di sini bisa mencoret sin hx sama sin hx yang di bawah ini. Jadi menghasilkan du per u, di mana integral dari du per u itu sama dengan ln u, di mana kita masukkan pemisalan u tadi yaitu cos hx, jadi ditulis kembali menjadi ln cos hx. Nah, setelah itu kita masukkan ke solusi umum, di mana solusi umum tadi yaitu y e pangkat i sama dengan integral i e pangkat i dx, kita masukkan i-nya tadi ln cos hx, y e pangkat ln cos hx sama dengan integral 2ex dikali e ln cos hx dx. Nah, bahwasanya kita mengetahui bahwa e pangkat ln sesuatu menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu di sini yaitu cos hx. Maka kita tulis y cos hx sama dengan integral 2e pangkat x dikali cos hx dx. Lanjut, kita turunkan lagi y cos hx sama dengan integral 2ex. Nah, fungsi hiperbolik dari cos hx di sini yaitu e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2. Di mana kita bisa mencoret 2 di sini sama yang di depan. Jadi
menghasilkan integral E pangkat X dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X dx. Kemudian kita kalikan E pangkat X dikali E pangkat X menghasilkan E pangkat 2X, kemudian E pangkat X dikali E pangkat min X, di mana X di sini dikurangi pangkat min X di sini. Menjadi X dikurangi X hasilnya kan 0. Jadi kita tulis kembali di sini integral dari E pangkat 2X ditambah E pangkat 0, dx-nya jangan lupa, dx. Sama dengan integral E pangkat 2X ditambah E pangkat 0 yaitu 1 dx. Jadi kita turunkan terhadap dx. Y cos Hx sama dengan ini diturunkan terhadap dx menjadi 1/2 E pangkat 2X, 1 diturunkan terhadap dx menjadi X, dan terakhirnya ditambah C. Nah, ini solusi dari soal nomor 2 pada UAS, yaitu dy per dx ditambah y tan hx sama dengan 2e pangkat x, menghasilkan solusi y cos hx sama dengan setengah e pangkat 2x ditambah x tambah c. Nah, kita lanjut untuk membahas soal nomor 3 dengan soal M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY. Carilah solusi dari persamaan tersebut. Nah, kita harus mencari solusi dari persamaan ini dengan cara kita mempunyai persamaan umum, di mana persamaan umum di sini yaitu Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Bisa juga kita mengetahui dengan R kuadrat ditambah R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari bentuk umumnya terlebih dahulu. Soal di sini MD kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY, kita harus mencari persamaan umum di mana persamaan umum ini tidak ada koefisien. Jadi Y double aksen, kan ini sama dengan Y double aksen, harus sama dengan koefisiennya harus 1. Di mana kita memindahkan M di sini ke ruas sebelah kanan. Sini. Menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan, nah, kenapa ini menjadi di bawah? Karena M di sini sebelumnya perkalian, ketika pindah ruas akan menjadi pembagian. Maka kita tulis sama dengan min K per MY. Nah, setelah itu, kita ubah ke bentuk homogen, di mana yang sebelumnya berada di setelah sama dengan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri agar menjadi bentuk homogen. Nah, kita tulis D kuadrat Y per DT kuadrat. Di sini sebelumnya min, ketika pindah ruas menjadi positif. Positif K per MY sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan menjadi omega kuadrat sama dengan K per M. Kenapa? Karena K per M di sini yaitu masuk konstanta yang mempunyai nilai tetap. Atau juga kita bisa memisalkan dengan omega sama dengan akar dari K per M. Maka kita tulis D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, persamaan yang tadi ini dirubah menjadi seperti ini. Nah, kita masukkan ke bentuk umumnya, di mana D kuadrat Y per DT kuadrat itu kan sama dengan Y double aksen.
kita masukkan kembali ini, jadi Y double aksen ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini Y itu sama dengan E pangkat RT. Kemudian turunkan ke sini, jadi Y aksen sama dengan ininya pindah ke sini diturunkan agar menjadi yang hasilnya menjadi R kali E pangkat RT. Turunkan kembali menjadi Y double aksen sehingga menghasilkan Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat RT. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena harus sesuai dengan pemisalan persamaan. Nah, kemudian kita lanjut ke solusi. Di mana tadi dimisalkan bahwa Y double aksen itu R kuadrat E pangkat RT ditambah omega kuadrat Y tadi dimisalkan jadi E pangkat RT yang hasilnya sama dengan 0. Nah, kedua ruas di sini kita bagi dengan ERT yang dimana menghasilkan ini dicoret karena dibagi keduanya dibagi E pangkat RT bisa dicoret menghasilkan R kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruaskan omega kuadrat ini ke sebelah kanan. Jadi, kita tulis R kuadrat sama dengan min omega kuadrat. Nah, menghasilkan R kuadrat sama dengan omega kuadrat ini pindah ruaskan ke sebelah kanan. Di sini awalnya positif, ketika dipindah ruaskan akan menjadi negatif. Nah, maka di sini kita tulis R kuadrat sama dengan min omega kuadrat. R sama dengan plus minus akar dari min omega kuadrat. Karena di sini negatif, kita ubah ke imajiner, di mana R sama dengan plus minus akar dari min 1 dikali omega kuadrat, menghasilkan R sama dengan plus minus imajiner W kuadrat. Maka kita harus memasukkan ke solusi umumnya, di mana solusi umumnya yaitu YH sama dengan E pangkat UX dikali A cos WX ditambah B sin WX, di mana E pangkat UX di sini kan tidak ada, di sini 0, jadi ditulis saja E pangkat 0 dikali A cos W kali X-nya tadi jadi sini X-nya menjadi T, kenapa? Karena fungsi di awalnya bergantung pada T di sini. Bergantung pada T. Kemudian E pangkat 0 dikali A cos W dikali T ditambah B sin W kali T menghasilkan solusi umumnya yaitu YH sama dengan A cos W-nya kita ubah lagi menjadi di sini kita kembalikan lagi ke sebelum pemisalan. Di mana sebelum pemisalan di sini W itu sama dengan K per M. Di sini W-nya akar dari K per M dikali T ditambah B sin akar dari K per M dikali T. Nah, ini menjadi solusi umum dari soal nomor 3, yaitu soalnya M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY menjadi
YH sama dengan A cos akar dari K per M dikali T ditambah B sin akar dari K per M dikali T. Nah nah sekian pemaparan pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.